Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Nuzul Almeida dengan NIM 2210853049 yang mana akan mempresentasikan seminar hasil dengan judul Strategi Malaysia melalui Malaysia Healthcare Travel Council dalam mengembangkan wisata medis terhadap pasien Indonesia. Penelitian ini dibimbing oleh dosen pembimbing 1 yaitu Maryam Jamila SIP MSI dan dosen pembimbing 2 Dr. Sofia Trisni SIP MA. Selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan yang mana latar belakang penelitian ini merupakan wisata medis. Wisata medis merupakan fenomena global yang berkembang pesat di mana individu melakukan perjalanan lintas negara untuk memperoleh layanan kesehatan. Wisata medis ini sering dikombinasikan dengan perjalanan pariwisata konvensional, yang mana Malaysia dalam kurun waktu 2 dekade terakhir mengalami peningkatan yang signifikan terhadap wisata medis mereka berkat peran strategis dari Malaysia Healthcare Travel Council. Lembaga ini dibentuk pada 2009 untuk mengkoordinasikan, mempromosikan, dan mengembangkan industri wisata medis secara terintegrasi. Indonesia sejak lama menjadi pasar utama wisata medis Malaysia, yang mana menyumbang lebih dari 60% pasien asing sebelum COVID-19, dengan estimasi lebih dari 1 juta perjalanan medis setiap tahun. Faktor pendorong utama meliputi keterbatasan layanan domestik dari Indonesia. Visi MHTC terangkum dalam slogannya yaitu Best Malaysia Healthcare Travel Council, Best Malaysia Healthcare Travel Experience by 2025, yang mana telah berjalan dengan baik didorong oleh inisiatif seperti Flagship Medical Tourism Hospital. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah Malaysia melalui Malaysia Healthcare Travel Council dalam mengembangkan wisata medis terhadap pasien Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana strategi pemerintahan Malaysia melalui Malaysia Healthcare Travel Council dalam meningkatkan wisata medis Malaysia terhadap pasien Indonesia. Penelitian ini memakai kerangka konseptual dari Kate Dini, yaitu National Branding, yang mana tujuan utama dari National Branding ini adalah memperkuat pengaruh negara, meningkatkan reputasinya di mata dunia, serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan investasi asing. Dan dari National Branding ini, Kate Dini memaparkan ada elemen-elemen dari National Branding, yaitu pertama, Nation Brand Advertising, yang kedua, Public Relation, Online Branding, Social Media, and Mobile Application, Customer and Citizen Relationship Management, Nation Brand Ambassador, Internal Brand Management, Diaspora Mobilization, Nation Days, The Naming of Nation Brands, Performance Milestones, dan Institution Involved in Nation Branding. Dan penelitian ini memakai metode penelitian dengan jenis penelitian yaitu deskriptif dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Batasan penelitian ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Unit analisisnya dari penelitian ini adalah pemerintahan Malaysia melalui Malaysia Healthcare Travel Council, dan unit eksplorasinya yaitu pasien Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Miles dan Haberman. Yang pertama ada kondensi data, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Pada bab 2 saya, dimuat dari bab 2 adalah dinamika wisata medis di Asia Tenggara dan perkembangannya di Malaysia. Praktik perjalanan untuk kesehatan bukanlah fenomena baru, yang mana pada abad ke-18 dan abad ke-19, masyarakat Eropa kelas atas melakukan perjalanan ke spa dan resort kesehatan di Swiss, Jerman, dan kawasan Mediterania untuk memulihkan dan relaksasi. Namun, pada wisata medis yang sekarang kontemporer, berbeda secara fundamental dari praktik historis tersebut. Dalam hal skala,
kompleksitas, dan motivasi ekonomi yang mendasarinya. Transformasi ini dimulai pada akhir abad ke-20 ketika negara berkembang mulai mengembangkan infrastruktur medis yang canggih dengan biaya yang jauh lebih rendah. Selanjutnya ada dinamika di Asia Tenggara. Yang poin pertama itu Asia lebih tepatnya mendominasi lebih dari 40% pasar global, yang mana Asia Tenggara khususnya menunjukkan dinamika pertumbuhan paling impresif dengan Malaysia dan Thailand yang memimpin. Wisata medis di Asia Tenggara didominasi oleh Thailand, Malaysia, dan Singapura dengan total lebih dari 5 juta wisatawan medis pada 2024 dan pendapatan gabungan sekitar 3,5 miliar dolar. Thailand memimpin dengan 3,7 juta pasien namun melambat 5,1%, sedangkan Singapura stagnan di 500.000 pasien dengan biaya tertinggi, dan Malaysia tumbuh paling pesat dengan 1,6 juta pasien dengan persentase 15,34%, didominasi oleh 64,9% pasien dari Indonesia. Sementara Indonesia sendiri justru menjadi pengirim pasien terbesar dengan jumlah lebih dari 1 juta perjalanan medis per tahun ke luar negeri. Sedangkan perkembangannya di Malaysia, yang mana transformasi sejak awal krisis keuangan Asia 1997 dan depresiasi ringgit membuat perawatan medis lebih terjangkau bagi pasien asing. Kelebihan kapasitas rumah sakit swasta mendorong ekspansi ke pasar internasional. Malaysia sendiri membangun infrastruktur lebih dari 300 rumah sakit swasta yang mana beroperasi pada tahun 2024, yang diantaranya 120 lebih berakreditasi GCI atau Joint Commission International atau MSQH, dipimpin grup besar IHH Healthcare, Pantai Grizzlies, Prince Court, dan KPJ Healthcare, yang lebih dari 27 lebih rumah sakit. Selanjutnya, distribusi geografis strategis dari Malaysia sendiri, yang mana mudahnya akomodasi dari Indonesia sebagai pasien lewat dari kedekatan geografis. Mulai dari murahnya tiket perjalanan internasional ke Malaysia, mudahnya eh, lajur feri, dan kesamaan budaya yang kental antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang tak kalah penting yaitu kenapa perkembangannya di Malaysia begitu pesat, karena Malaysia berhasil mengunggulkan kompetitif biaya dan perkembangan teknologi medis di Malaysia sendiri. Pada bab 3 saya, yang mana memuat tentang profil Malaysia Healthcare Travel Council dan peningkatan animo masyarakat Indonesia terhadap wisata medis Malaysia. Pertama, Malaysia Healthcare Travel Council ini berdiri dan dibentuk pada tahun 2009 di bawah Kementerian Kesehatan Malaysia langsung sebagai respons strategis One Stop Agency dalam rangka National Key Economic Areas atau Economic Transformation Program, yang mana ini sudah diprogramkan oleh pemerintahan Malaysia untuk penambahan pendapatan ekonomi negara dalam bidang yang berbeda. Visi dari MHTC sendiri telah teralokasikan dalam slogan Best Malaysia Healthcare Travel Experience by 2025, menekankan pengalaman holistik bukan sekadar jumlah pasien. Yang mana beberapa fungsi dan keunggulan dan program dari MHTC sendiri yaitu adanya marketing promotion brand, fasilitator dan koordinator, kerjasama lintas stakeholder, dan market intelligence. Hal ini tercombine dengan bagus dari MHTC sendiri karena badan ini secara khusus memang dibentuk untuk bidang wisata medis Malaysia.
adanya program flagship Medical Tourism Hospital yang mana lebih dari 60 rumah sakit unggulan bersertifikasi standar ketat mendapat promosi insentif, prioritas di trade mission, dan akses training di MATC. Jadi program flagship ini em, yang mana Malaysia membentuk rumah-rumah sakit yang ada di Malaysia untuk eh, mendongkrak lagi bagaimana kredibel dan teknologi-teknologi dan pelayanan di rumah sakit mereka. Nah, Malaysia Healthcare ini juga menyediakan lounge yang mana dibuka di Bandara Kuala Lumpur International Airport, Penang International Airport, dan layanan fast track imigrasi, serta booking konsultasi dan staf yang multibahasa. Sehingga hal ini memudahkan untuk pasien medis secara langsung mendapatkan penanganan ke Malaysia. Tidak lagi Selain itu, Malaysia juga membuka kantor perwakilan MHTC-nya di Jakarta dan membangun kemitraan dengan Malaysia Airlines, AirAsia, hotel, asuransi internasional, dan fasilitator agen perjalanan medis di Indonesia. Dan kenapa Indonesia menjadi pasar utama? Karena Indonesia konsisten menyumbang lebih dari 60% pasien asing. Malaysia sebelum pandemi. Pasca COVID, jumlah kembali pulih pesat didorong oleh permintaan tertunda dan pertumbuhan kelas menengah Indonesia. Konsentrasi geografis pasien yang mana pasien-pasien yang datang ke Malaysia didorong oleh kedekatan geografis tadi. Seperti dari daerah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan mayoritas memilih Penang karena akses langsung via feri dan penerbangan. Prosedur yang populer dari pelayanan medis yang dicari meliputi dari kardiologi dan bedah jantung dari Rumah Sakit Institut Jantung Negara atau Preskrot, onkologi dari Beacon Hospital, ortopedi dan atau pergantian sendi, kesuburan atau IVF, dan eksekutif health scanning atau bisa dibilang check up rutin dari kesehatan para pasien. Nah, faktor pendorong dan penarik dari Malaysia, yang pertama itu pendorong dari Indonesianya adalah resahnya dari pelayanan medis yang ada di Indonesia. Terutama waktu tunggu yang panjang untuk prosedur selanjutnya dari tindakan dokter, keterbatasan teknologi medis, distribusi fasilitas yang tidak merata, dan komunikasi dokter dinilai kurang informatif dan transparan. Karena sering terjadi beberapa kasus yang mana sering terjadinya kesalahan diagnosis dari para dokter dan prosedur tertentu yang tidak ditanggung oleh BPJS. Sedangkan faktor penarik dari Malaysia sendiri yaitu kedekatan geografis tadi, kesamaan bahasa dan budaya antara Indonesia dan Malaysia, yang mana Malaysia sendiri menggunakan bahasa Melayu, jadi para masyarakat Indonesia yang ingin berobat ke sana tidak terlalu kesulitan dalam menangkap informasi baik itu dari para penduduk lokal di sana ataupun dari pihak dari rumah sakit sendiri. Dan transportasi harga yang mana jauh lebih murah dari negara-negara lainnya dan layanan halal compliant yang mana eh, mayoritas dari Malaysia ini beragama Muslim dan pasien Indonesia secara aman dan nyaman karena menganggap mudahnya akses baik itu makanan halal, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Serta rasio perawat pasien yang lebih baik dengan net performance system rata-rata 65. Selanjutnya pada bab 4 yaitu membahas tentang strategi nation branding Malaysia. Yang pertama, pada bab ini dibahas tentang bagaimana strategi dari MHTC sendiri dalam menarik pasien medis terhadap Indonesia. Pada elemen pertama dari Kate Dini yaitu Nation Brand Advertising, yang pertama ada temuan yaitu Malaysia secara aktif melakukan periklanan kepada masyarakat Indonesia baik itu secara langsung atau tidak langsung. Yang mana melalui kampanye utamanya yaitu Healing Meets Hospitality dan sebuah tagline atau spanduk yang sering kita jumpai baik itu di bandara atau di mana yang mana memuat kata mau berobat ke Malaysia saja gitu.
yang mana ditayangkan melalui TV, media cetak, dan digital di Indonesia. Dan seperti tadi, iklan luar ruangan, yaitu billboard di bandara internasional seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan jalan raya utama. Dan pemasaran influencer bersama head blogger dan influencer Indonesia berbasis kepercayaan peer-to-peer atau dari mulut ke mulut. Yang kedua ada bagian dari online branding, social media, and mobile application. Yang mana Kak Dini sendiri menjelaskan bahwa perlunya pentingnya peningkatan dalam media sosial yang mana membuat citra baik tadi terwujud. Jadi Malaysia sendiri resmi membentuk sebuah situs dari HMATC ini dengan bisa diakses lewat internet manapun, yaitu www.malaysiahacker.com, yang mana tersedia dalam bahasa Indonesia, dioptimalkan untuk seluler dengan fitur direktori dokter, estimasi biaya, dan pemesanan konsultasi, serta kehadiran aktif di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan strategi konten berbeda per platform dengan hashtag Malaysia Hacker, hashtag mau berobat ke Malaysia saja, dan Malaysian Year Medical Tourism 2026. Maka, Yang mana dari yang mana dari platform ini seperti Facebook, Malaysia Hacker Technology sendiri mempunyai platform tersendiri. Selanjutnya ada Instagram dan YouTube serta TikTok dengan strategi konten yang berbeda. Selanjutnya ada Nation Brand Ambassador atau duta merek dari si MHTC sendiri. Jadi pada tahun 2026 ini lewat campaign yang terbaru yaitu Malaysian Year Medical Tourism atau MYMT, yang mana ditunjuk secara langsung Datuk Sri Siti Nurhalizah sebagai duta merek utama dari program ini. Yang mana dapat diketahui bahwa Datuk Siti Nurhalizah ini juga banyak peminat dan penggemarnya di Indonesia. Jadi dipercayai membawa citra yang positif dan membawa citra yang bagus untuk keberlangsungan brand dari MTC ini. Selanjutnya, duta merek ini berlapis dari kalangan selebritis, dokter spesialis Malaysia yang terkenal, influencer kesehatan Indonesia, dan dan lewat pasien. Program pasien brand ambassador ini yang mana pasien dengan pengalaman positif direkrut dan dilatih untuk mengasih testimoni yang positif di dalam berbagai platform seperti yang ada di platform YouTube dari C, yaitu bagaimana secara khusus dia memberikan uh, pengalaman yang positif secara langsung dari platform tersebut. Selanjutnya ada public relation, dan mana ada media familiarization visit, di mana menggunakan jurnalis kesehatan Indonesia untuk mengunjungi rumah sakit di Malaysia secara langsung, menghasilkan 100 lebih artikel positif, partisipasi aktif di konferensi internasional, wisata medis sebagai sponsor dan pembicara untuk memperkuat posisi Malaysia, serta manajemen krisis digital yang mana pemantauan media sosial secara real time via Brandwatch dan Mailwater, serta respon cepat terhadap ulasan negatif. Elemen selanjutnya ada Customer and Relationship Management, yang mana ini merupakan suatu hubungan yang dibangun dan dimanajemenkan dari customer sendiri, yaitu pasien, dan dari pihak Malaysianya sendiri. Sistem CRM ini terintegrasi mencakup seluruh perjalanan pasien dari pernyataan awal, perawatan, tinjak lanjut pasca perawatan, dan segmentasi pasar Indonesia berdasarkan wilayah, serta program loyalitas yang mana pasien-pasien tadi yang secara sering pergi berobat ke Malaysia mendapatkan suatu keunggulan mulai dari tier uh, perak, emas, dan platinum. Selanjutnya, dari elemen kayak dini tadi ada internal brand management atau
manajemen brand dari dalam, yaitu dari pihak Malaysia, yang mana semua staf rumah sakit, dokter, perawat, staf administration dianggap sebagai representasi langsung dari merek Malaysia Healthcare. Jadi dokter-dokter di sana secara tidak langsung harus menunjukkan citra yang positif dan mengembangkan salah satu pelayanan yang paling bagus untuk para pasien. Dan dibentuknya pelatihan komprehensif, sensitivitas budaya, komunikasi empati, standar klinis, dan orientasi merek untuk staf baru. Ada elemen selanjutnya yaitu National Days atau Hari Nasional, yang mana pada program ini dibentuk untuk salah satu bentuk diskon atau suatu perayaan dari si MHTC dari, yang mana ada Malaysia Year of Medical Tourism atau MYMT tadi 2006, yang mana kampanye ini paling ambisius MHTC, berlangsung sepanjang tahun dengan target 2 juta pasien internasional dan pendapatan 8 miliar ringgit. Kolaborasi dengan maskapai penerbangan seperti tiket khusus pasien medis, akses lounge bandara, budget allowance atau penambahan bagasi, dan fleksibilitas perubahan jadwal. Malaysia Fest di Jakarta, Malaysia Healthcare ini juga membangun suatu bentuk expo, yaitu Malaysia Fest di Jakarta, Medan, dan kota besar Indonesia lainnya, memadukan promosi wisata medis dengan hiburan budaya. Selanjutnya ada the naming of national branding, yaitu Malaysia Healthcare sendiri dipilih karena sederhana, jelas, dan langsung terasosiasi dengan negara dan sektor kesehatan. Tagline utama dari MYMT tadi menggambarkan bagaimana mengkomunikasikan proposisi nilai unik keunggulan wisata medis dan kehangatan hospitalisasi Asia. Yang mana tagline sebelumnya yaitu Best Malaysian Healthcare Travel Experience by 2025, yang mana menekankan aspirasi pengalaman holistik. Selanjutnya ada performance management, yang mana pengukuran kinerja, yang mana jumlah pasien internasional dan total pendapatan dihitung, serta kepuasan pasien dan brand awareness di pasar Indonesia dihitung supaya membangun suatu hubungan yang berkelanjutan. Serta dilakukannya survei kepuasan pasien yang sistematik dengan skala Likert benchmarking kompetitif terhadap Thailand dan Singapura. Dan pengukuran digital real time secara analitik website dan metrik media sosial. Selanjutnya ada Institution Involved and National Branding, yang mana MHTC sebagai one-stop agency mengkoordinasikan lintas Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, dan APHM, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Malaysia. Dan Kedutaan Malaysia di Indonesia memfasilitasi visa medis, promosi, dan penghubungan kementerian medis. Terakhir dari elemen CAP ini yaitu diaspora mobilization, yang mana diaspora Malaysia di Indonesia hanya 2.363 orang pada tahun 2019. Jauh lebih kecil dibanding di Singapura, yang mana 952.261 orang. Distribusinya pun tersebar tidak terkonsentrasi, yang mana hal ini memuat langsung secara tidak langsung elemen dari Desmond Mobilization tidak optimal dijalankan oleh MHTC karena tidak adanya pertukaran informasi secara mulut ke mulut dari pihak Malaysia langsung, yaitu masyarakatnya sendiri. Terakhir, sumber daya dari 10 elemen strategis ini dinilai efektif untuk pasar Indonesia. Pada bab 5 yaitu penutup, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa MHTC mengimplementasikan 10 dari 11 elemen national branding CAT dini secara integrasi dan menarik pasar Indonesia. Dengan satu elemen yaitu diaspora mobilization tidak dimaksimalisasikan akibat jumlah diaspora Malaysia di Indonesia yang sangat terbatas. Keberhasilan strategi ini didukung oleh konvergensi faktor pendorong dari Indonesia seperti keterbatasan layanan domestik dan waktu tunggu yang panjang, serta faktor penarik Malaysia berupa kedatangan geografis budaya, layanan halal, kualitas kompetitif, dan Net Promotion Index yang rata-rata 65, yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi wisata medis utama di kawasan dengan indeks pertumbuhannya 15,34%. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya ketidaklanjutan dari
pihak Indonesia yang mana menginvestasikan infrastruktur kesehatan secara merata. Banyak dari wilayah-wilayah Indonesia yang belum merasakan layanan kesehatan yang gratis, yang bagus dan yang baik, serta memperkuat retensi dokter spesialis yang mana banyak dokter-dokter yang kurangnya kredibel serta pendidikan dokter yang terlalu mahal membuat kurangnya tenaga kedok medis yang ada di Indonesia. Dan kalau bisa mengadaptasi model koordinasi ala MHTC tadi untuk mengurangi ketergantungan pasien ke luar negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.